Kisah dimulai saat misi penyelamatan di Palung, Filipina. Jonas sebagai tim penyelamat di sana bingung dengan apa yang terjadi pada kapal selam ini, dan karena menemukan satu orang yang selamat, akhirnya Jonas pun membawanya. Heading back to the rescue vehicle now. What the hell was that? I have no idea. Ya, karena benturan itu mereka pun sadar kalau di luar ada sesuatu. Akhirnya Jonas meminta semua kru penyelamat untuk kembali ke kapal. Namun saat Jonas sampai, temannya pun melaporkan kalau di bawah masih banyak orang yang tertinggal. Tapi karena benturan itu terjadi lagi dan juga kapal selam di bawah akan segera hancur, akhirnya Jonas pun terpaksa menutup pintu itu dan pergi dari sana. Dan Jonas memberitahu Heller kalau mereka kembali lagi maka semua orang yang ada di sini akan mati, dan akhirnya What have you done? lalu kita beralih ke Shanghai pada 5 tahun kemudian. Terlihat sebuah helikopter dikirim menuju Manawan, ialah pusat penelitian bawah laut di pesisir Cina. Di sana, Dr. Zhang menyambut Morris, ialah miliarder yang mendanai penelitian ini, dan juga Morris bertemu dengan anak dan cucunya Zhang, ialah Su Yin dan Mei Ying. Lalu sesampainya di lantai, Morris pun kagum karena fasilitas di sini sangat canggih, ditambah juga dengan 2 paus yang selalu berenang di dekat sini. Setelah itu, Morris dipertemukan dengan Jax, Heller, DJ, dan juga Meg, yang dimana dia diperlihatkan kalau Lori bersama Wall dan Toshi saat ini sedang menjelajahi kedalaman lautan. Temperature is at 6 degrees. Dan karena Toshi tidak yakin dengan kedalaman di sana, akhirnya Morris diberitahu kalau Palung Maria merupakan dasar laut paling dalam sedunia. Namun baginya, dasarnya itu hanyalah lapisan hidrogen seperti awan yang mana di bawahnya lagi diperkirakan ada dunia lain. Namun jika teori ini gagal dibuktikan, maka Morris sudah membuang 1,3 miliar dolar miliknya. Copy that. Wait, what? Full stop. We're in. You guys, we are through. There's life down here. Ya, karena terbukti kalau itu bukanlah dasar dari Palung Maria, akhirnya mereka pun langsung menyebarkan lampu di sana agar situasi di sekitar bisa terlihat lebih jelas. Goodness. We're getting all of it, Laurie. Lalu setelah dapat posisi yang tepat, mereka pun langsung meluncurkan rover, ialah kendaraan tanpa awak untuk melakukan eksplorasi di sana, sehingga mereka semua melihat kalau ada ekosistem yang tidak dikenali oleh sains selama ini. Namun anehnya di radar tiba-tiba muncul sosok yang sangat besar sedang mendekati kapal mereka dan ya, karena mereka bingung apa yang sebenarnya menabrak mereka, akhirnya radar membaca kalau makhluk itu balik lagi, sehingga Get out of here! All the tanks! Right, DJ, back. Jonas was right. You caught. Laurie, come in. Come in. Toshi?
Karena hal itu, mereka semua langsung kumpul sambil diberitahu oleh Heller kalau tanda vital dari Lori dan kawan-kawan masih ada dan diperkirakan hanya akan bertahan selama 18 jam lagi. Namun masalahnya para penyelamat di sini tidak ada yang pernah bisa mencapai kedalaman mereka saat ini hingga waktu Mac ingat kalau Jonaslah satu-satunya yang pernah menyelam sedalam itu, membuat Heller pun langsung menentangnya karena selain dia sengaja meninggalkan semua orang waktu itu, dia juga berhalusinasi kalau kapal tersebut sudah diserang oleh sesuatu di lautan sana. Namun akhirnya Zhang tetap memutuskan untuk menemui Jonas sekarang juga. Yang mana saat ini Jonas menjalani hidupnya di Thailand sebagai orang yang menyewakan kapalnya pada nelayan sekitar, dan juga dia terkenal suka mabuk dan tidak pernah menepati janjinya untuk memperbaiki kapal tersebut. Lalu sesampainya di rumah, ternyata Mac dan Zhang sudah menunggunya di sana dan Jonas tahu kalau kedatangan mereka ke sini untuk meminta tolong tentang masalah di lautan, yang mana Jonas pun tidak mau karena dia sudah pensiun dan hanya ingin hidup tenang. Tapi akhirnya Mac memberikan dia rekaman suara Lori, ialah mantan istrinya yang saat ini sedang terjebak di dasar Palung Maria karena kapalnya sudah diserang oleh sesuatu yang menyerang Jonas waktu itu. Please. Sedangkan di dasar laut, Wall sedang memperbaiki beberapa kerusakan yang akhirnya sistem pemanas kapal itu menyala. Namun karena Toshi sedang menulis wasiat untuk istrinya, akhirnya Wall meyakinkannya kalau mereka pasti akan melewati semua ini. Tapi saat lampu di sana berhasil menyala, tiba-tiba dan di kantor, Heller pun sedang memperlihatkan video kesaksian Jonas pada Suyin tentang keputusannya meninggalkan kapal selam itu akibat ada makhluk besar yang menyerang mereka, yang tentunya membuat Heller tidak percaya dan mereka pun berkelahi. Sehingga setelah selesai menonton, Heller tetap kekeh kalau Jonas sudah gila. Namun tiba-tiba DJ ke sana untuk memberitahu kalau kapal milik Lori memberikan sinyal darurat. They've got a couple of hours, maybe more. Karena terbaca ada kebocoran di kapal itu, akhirnya Suyin nekat untuk ke sana agar bisa menderek kapal tersebut. Namun saat Mei Ying melihat ibunya akan pergi, Suyin pun langsung meminta izin padanya kalau dia akan menyelamatkan teman-temannya di dasar laut. Auto descent sequence initiated. Namun saat Zhang baru datang, Jax pun langsung memberitahunya kalau Suyin sudah nekat pergi ke dasar laut, dan sebelum Jonas pergi dia pun harus diperiksa dulu oleh Dr. Heller. Dan saat Mac memberitahu kalau Suyin sudah pergi 15 menit yang lalu, Jonas pun langsung membatalkan pemeriksaannya sambil memberitahu kalau di perairan ini Jonas bisa menghajar Heller tanpa terkena hukum, hingga dia pun langsung bergegas menuju kapal yang akan digunakannya. Go full manual, like I know you're gonna do. Ya, ternyata Mei Ying ada di sana dan dia memanggil Jonas pria gila karena julukan itu dia dengar dari Heller dan juga ibunya. Namun saat Jonas ingin tahu di mana ibunya berada, dia pun dengan polosnya menjawab kalau saat ini ibunya sedang ke dasar laut untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun sayangnya ayahnya sudah pergi dengan wanita lain yang membuat ibunya sangat kecewa, sehingga karena sedang bersiap-siap, Jonas pun meminta izin untuk mengambil alih tempat kemudi itu. Bye. DJ. Yeah. Jax, we good? System go for descent. Hey, brother. Descent. System go for descent. Jonas.
Namun karena kecepatan turunnya tidak wajar, mereka pun sadar kalau Jonas sudah memindahkan semua daya ke alat pendorong dengan alasan agar dia tidak telat menjemput Lori, sehingga mereka langsung mengkonekkan komunikasi kapal Suyin dengan kapalnya Jonas. Sedangkan di tempatnya Lori, akhirnya mereka mematikan lampu agar tidak menarik perhatian dari makhluk itu lagi, sehingga saat Suyin berhasil sampai di dasar, dia pun langsung melaporkan kalau dia sudah menemukan lokasi kapal Lori dan siap untuk menderek. Okay, they're alive. Target locked. What's happening? Ya, Suyin pun langsung melaporkan kalau cumi-cumi raksasa itu sedang berusaha menemukan kapal miliknya yang langsung terbaca oleh sistem kalau kehancuran kapal tersebut akan terjadi dalam 10 detik lagi, tapi Capsule reach in 5 seconds. akhirnya semua orang tahu kalau itu adalah megalodon sebesar 25 kaki khususnya untuk Heller yang memfitnah Jonas sudah gila, sehingga saat sampai di dasar Jonas menyuruh Suyin untuk mematikan lampu agar tidak menarik perhatian megalodon itu. Namun masalahnya kapal milik Suyin hanya bisa mematikan semua sistemnya dalam 30 detik yang tidak akan keburu, sehingga 7, 5. dan juga Jonas menyuruhnya untuk pergi karena dengan glidernya yang rusak, Suyin tidak akan bisa melakukan apa-apa, sehingga karena omongannya Jonas benar, akhirnya Suyin menurutinya sedangkan Jonas langsung mendekati ke kapal itu. Let's do this, brother. Tapi saat radar mendeteksi kalau megalodon itu mulai mendekat lagi, akhirnya mereka semua buru-buru langsung naik ke atas. Namun karena Toshi tidak ingin menghambat mereka, akhirnya dia menyelipkan surat wasiatnya dan memilih untuk menyelamatkan mereka semua. Come in now. Come in, Evolution. Don't move her neck. It's good. Namun di atas, Suyin malah menuduh Jonas kalau dia sudah meninggalkan Toshi di sana, yang membuat Jonas marah sambil memberitahu pada Meg kalau ini alasan dia tidak ingin menyelam lagi. Setelah itu, Heller memberitahu keadaannya Lori kalau dia baik-baik saja sambil dia meminta maaf kalau selama ini tidak percaya padanya. Namun Jonas menganggapnya impas karena dia sudah menyelamatkan Lori. Setelah itu akhirnya mereka mengadakan rapat tentang megalodon di mana makhluk itu benar-benar puncak rantai makanan dan tidak ada pemangsanya. Ditambah dengan penemuan ini membuat pernyataan dari kepunahan makhluk itu jadi salah. Namun karena Wall tidak terima atas kematian Toshi, Zhang pun memberitahu kalau Toshi sudah menemukan penemuan paling berharga di muka bumi ini. Namun sebagai orang yang mendanai tempat ini, Morris pun mengingatkan kalau sampai pihak lain tahu maka penemuan ini akan menjadi rumit dan Manawan tidak akan bisa mengklaim hal itu. Namun Jonas tiba-tiba memotongnya dan memberitahu jika ingin mengeksplor ke sana lagi dia akan menolak karena melawan megalodon sama saja bunuh diri. Sedangkan di bawah, saat Mei Ying sedang bermain dengan mainannya, orang-orang di atas sedang sibuk membahas kalau di sana ada tambang emas yang begitu banyak. Namun saat Mei Ying bermain lebih dalam, ternyata megalodon itu mendatanginya.
Are you okay? Sehingga sesampainya di sana, Mei Ying memberitahu kalau tempat ini sedang diawasi oleh monster, ditambah saat anak paus itu datang tanpa ibunya, tiba-tiba akhirnya Meg mengaktifkan protokol darurat dan melarang semua orang untuk mendekati air, dan Jax menjelaskan akibat ledakan dari kapalnya Lori membuat lapisan dari termoklin di dasar laut itu hancur, yang akhirnya hiu itu mengikuti jejak panas dari kapalnya Jonas untuk menuju ke permukaan, yang mana Jonas menyarankan untuk segera menemukan dan membunuh makhluk itu. Namun karena radar mendeteksi ada 3 kapal yang hilang di arah barat daya, mereka pun langsung ke sana. Dan ternyata kapal pemburu hiu ilegal sudah menjadi target dari Megalodon itu, ditambah karena dia masih berada di sana, akhirnya Zhang meminta Jonas untuk menyuntikkan racun di area lunak seperti pada mulut atau ingsannya. Namun karena takut hiu itu keburu pergi, akhirnya Morris menyarankan untuk segera memasang alat pelacak pada Megalodon itu, dan juga karena dia agresif terhadap kapal, akhirnya jalan satu-satunya untuk memasang alat pelacak itu adalah dengan cara berenang mendekatinya, sehingga karena tidak ada yang mau melakukan itu, akhirnya Jonas pun bersedia karena Suyin yakin kalau cara ini akan berhasil. This tracker rifle only has a 100-foot range. Ya, karena sudah berhasil, mereka pun langsung menarik Jonas dari sana, tapi karena memberikan getaran, membuat Megalodon itu pun langsung mengejar Jonas. Stop the boat! Stop the boat! Lalu setelah menjauh, Zhang langsung menyiapkan racun mematikan untuk makhluk itu, dan juga mereka akan menggunakan sangkar hiu agar bisa menembaknya dari dalam. Namun karena Jonas menolak masuk ke sana, akhirnya Suyin lah yang akan melakukannya, sehingga saat Jonas sudah berubah pikiran, Suyin langsung menolak hal itu karena pengalaman dia bersama para hiu sudah sangat sering sekali. Dan juga untuk memancing Megalodon tersebut, Tua langsung menjatuhkan daging segar di sekitar sangkar itu. Here we go. Lalu saat Suyin tidak sengaja mengarahkan lasernya pada mata hiu itu, tiba-tiba
Ya, saat racunnya sudah berhasil ditancapkan, Suyin langsung melaporkan kalau saat ini hiu itu sedang mencoba menelannya bulat-bulat sehingga Jonas pun langsung ke sana. Dan karena Jax terjatuh, hiu itu langsung mengarah padanya ditambah oksigen milik Suyin kini jadi bocor. My mask gets broken. No, Jonas! It's not safe for you! Lalu Jonas disuruh cepat sebelum Derek itu menarik Suyin ke bawah sehingga Wo langsung menjatuhkan daging segar lagi agar menarik perhatian hiu tersebut. Ya, untungnya karena racun itu sudah bereaksi, Jonas pun langsung membawa Suyin ke atas. Not breathing. Dan setelah tersadar, Suyin meminta mereka semua untuk meninggalkannya bersama Jonas karena dia ingin berterima kasih sudah menyelamatkannya lagi. Lalu setelah itu mereka semua akan membawa mayat Megalodon tersebut untuk diteliti. Tapi karena Walter jatuh, tiba-tiba karena hal itu, Morris langsung meminta bantuan dan menyuruh mereka untuk segera menemukan lokasinya. Namun saat Zhang membutuhkan Heller, ternyata dia bersama Jax masih berada di air dan karena hiu itu mulai memburu mereka, Heller pun langsung mengalihkan perhatiannya karena dia ingin menyelamatkan Jax. Setelah itu, DJ pun marah-marah karena semua hal ini tidak pernah terbayangkan olehnya. Namun saat mereka mencari Meg, ternyata dia sedang berenang dan menemukan perahu yang masih utuh. Sehingga saat Megalodon itu muncul lagi, Morris langsung memberitahu kalau bantuan mereka sudah sampai dan akan mengusir ikan itu. Namun karena lukanya semakin terasa sakit, Zhang pun meminta maaf pada Suyin karena dari dulu dia sudah mendidiknya dengan keras agar memaksa Suyin bisa jadi sepertinya, sehingga Zhang pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, Morris mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan kalau dia sudah memberitahu semua pemerintah di Asia tentang Megalodon tersebut, yang membuat Manawan untuk sementara waktu ditutup sampai makhluk purba itu terbunuh, dan juga Morris merasa sedih atas kehilangan rekan-rekannya yang sudah berjuang di luar sana.
Namun yang tidak diketahui oleh pihak Manawan, ternyata Morris berencana akan membunuh Megalodon itu secara mandiri karena dia sudah menyiapkan bom khusus untuk hiu itu. Approaching target area. We'll confirm visual. We have a visual on the target. Hit it again. Dan setelah mengenainya, Morris pun mendapatkan laporan kalau ikan itu dipastikan sudah mati, sehingga dia pun langsung mendekat ke sana untuk memeriksanya. Jump down there, give me a couple of teeth. Big ones from my desk. Nice. Crazy. Tapi sayangnya Morris diberitahu kalau yang di depannya ini adalah bangkai paus, sehingga Get us out of here! Come over here! Wait! lalu keesokan harinya Jonas pun tahu kalau ternyata Morris tidak menelpon pihak manapun tentang Megalodon tersebut agar masalah ini bisa dia selesaikan secara diam-diam, sehingga Jonas ingin mereka semua melacak keberadaan makhluk itu karena takutnya akan semakin banyak korban yang akan berjatuhan. Dan Jax memberitahu kalau hiu itu sedang mengarah ke Teluk Sanya ialah tempat paling padat di seluruh dunia, sehingga mereka berencana akan memancing hiu itu ke tempat lain dengan menggunakan suara paus sebagai makanannya. Lalu karena hiu itu terlalu dekat dengan kapal, membuat Jonas tidak bisa menembaknya, yang mana karena kini hiu itu mengarah padanya, Jonas pun langsung kabur dari sana. Jonas! Setelah itu Jonas meminta Suyin untuk bersiap karena dia akan membawa hiu itu padanya. Namun karena ledakan itu terlihat oleh helikopter milik media, akhirnya mereka pun mendatangi lokasi tersebut, yang mana saat ini Suyin sedang membawa hiu itu pada Jonas. Karena hal itu, Suyin langsung pergi mencari anaknya, sedangkan Jonas membawa hiu itu menjauh dari kapal. Namun karena ingin melindungi semua orang, akhirnya walau pelurunya tidak bisa menembak, Jonas pun punya rencana untuk membuat hiu itu terluka karena dia akan melakukan ini. How'd you like that? Come on, come on, come on.
Lalu setelah itu mereka semua bersulang karena berhasil mengalahkan makhluk tersebut sehingga Jonas memberanikan diri untuk mengajak Suyun liburan bersama yang membuat cerita pun tamat.